Begini yang akan buat saudara kaget. Tuhan tidak pernah, maaf, yang ngikuti di rumah juga kalau ini kaget. Dan jangan berkata, wah ini sesat, wah ini nggak benar. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Di pikiran Bapa di surga, ya sama sekali tidak ada bahwa suatu hari nanti ada orang-orang kumpul dalam satu gedung dan menjadi gereja. Itu tidak ada di pikiran Bapa kita. Sehingga dengarkan baik-baik. Ya, pakai ini ya, S. Oh, ini bisa jelas. Dengarkan baik-baik. Jadi gereja yang kita kenal sekarang itu sama sekali tidak ada di pikiran Bapa kita. Sedikit pun tidak. Lalu apa yang dia pikir? Yang dia pikir itu keluarga. Coba renungkan ini. Jadi bagi Bapa di surga, family is the most important thing than church. Katakan amin. Kok saran keluarga. Maka itu institusi pertama, lembaga yang pertama, saya ngerti ya kata institusi ya, yang dibentuk bukan gereja, bukan negara, bukan government. Lembaga pertama, institusi pertama yang Papa bentuk adalah family. Catat itu baik-baik. Dan Alkitab menulis lembaga pertama di dunia yang Tuhan bentuk itu keluarga. Bukan negara, bukan pemerintahan, ya, authority yang Tuhan berikan pertama kepada bumi adalah keluarga. Gak apa-apa, biarin anak-anak itu. Kita juga dulu begitu, cuma lupa. Setuju? Ya sudah. Maka itu kalau saya ngajar, saya nggak pernah terganggu bagaimana anak-anak. Karena kita juga dulu begitu. Dan nanti kita akan lihat di Alkitab. Kindergarten, saudara tahu ya, tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apa saja. Harus bahasa Jerman. Kenapa? Karena penemu pertama adalah orang Jerman, anak seorang pendeta di kota Dresden. Itu pada kira-kira tahun 1800 berapa. Nah, dia menemukan itu dari Kejadian pasal 3. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dan menempatkan manusia di sana. Itulah keluarga. Nah, Strobel ini namanya, kalau saya nggak salah, dia melihat Kejadian 3. Oh, ternyata anak-anak itu harus hidup dalam sebuah taman, suasana taman. Maka itu dunia anak-anak adalah dunia main. Maka itu orang Inggris menulis playground. Nah, itu ada di Kejadian 3. Nah, dunia main bagi anak-anak itu dunia yang Tuhan ciptakan 100% untuk dimiliki oleh anak-anak. Maka itu suatu abusive, suatu pelecehan, kerusakan hidup yang paling fatal buat anak-anak. Ketika papa mama memaksa anak-anak masuk ke dunia kita. Ini kejahatan besar. Catat kalimat ini. Ketika orang tua yang Tuhan titipkan anak-anak itu memaksa mereka masuk ke dunia kita, itu kejahatan besar. Setuju nggak saya katakan? Dunia mereka itu dunia main. Maka itu kalau anak-anak main dari pagi, ya jangan sampai pagi lagi lah. Jangan ya. Biarin mereka main, karena itu dunia mereka. Tergantung main apa, Pak? Loh, pokoknya main anak-anak lah. Dengan ngajarnya enggak. Loh, main. Oh, main. Ayo.
main. iPad bukan mainan, ya. Handphone bukan mainan, salah itu. Nah, kalau sampai ada orang tua, papa, mama, anak-anak addicted, kecanduan dengan barang-barang itu, yang salah pasti papa mamanya. Kenapa? Berarti papa mamanya nggak bisa jadi mainan papa mamanya. Serius. Susu tuh nggak boleh. Nah, ada yang bilang sibuk, alasan masak mau berapa jam? Ayo jujur jawab, masak mau berapa jam? Nah, celaka itu kalau mamanya yang main HP. Iya, ya, makanya itu bertobat. Dengar ya, saya akan jawab pertanyaan Vika. Bagaimana kalau sibuk kerja? Tolong. Paling tidak sampai anak kita umur 7 tahun baru papa mama bisa kerja berdua. Sebelum umur 7 tahun cukupkan kebutuhan keluarga dengan gaji 1 orang. Apalagi tinggal di Australia, jaminannya banyak kok. Nggak perlu kerja dua-dua. Ayo, kecuali mata duitan. Setuju nggak saya ngomong ini? Di Australia cukup kerja 1 orang, anak pun ditanggung negara kok. Betul, sampai umur tertentu. Nah, nanti kita akan melihat apa yang Alkitab katakan ini. Jadi dunia anak-anak adalah dunia main. Nah, saudara boleh cari teori dari siapa saja tentang children psychology, ilmu jiwa anak-anak. Mengapa Papa menciptakan Taman Eden, lalu ada orang Jerman namanya Strobel menemukan sistem kindergarten. Jadi kindergarten nggak boleh diterjemahkan ke bahasa apa saja. Maka itu orang berbahasa Inggris pun tetap menyebut kindergarten. Itu bahasa Jerman. Kinder itu children, garden itu garden. Nah, uniknya bangsa pertama yang membeli hak ciptanya itu Jepang. Itu luar biasa. Maka itu negara kedua setelah Jerman yang punya kindergarten itu Jepang. Nah, salah satu kemajuan Jepang, saudara buka sejarah. Begitu bom atom selesai, Kaisar Hirohito masih di dalam perlindungan. Lalu para penasihat kekaisaran Hirohito memberitahu, Kaisar sudah aman, ayo keluar. Nah, sejarah Jepang mencatat kalimat pertama dari Kaisar Hirohito setelah bom itu selesai. Ini yang mengagetkan dunia. Hitung tinggal berapa guru yang masih ada. Guru yang ditanya oleh Kaisar Hirohito. Mengapa Kaisar Hirohito menanyakan guru? Karena ini yang Alkitab ajarkan. Pendidikan. Dan itu dimulai. Kita buka ayatnya. Ulangan pasal 6. Ada berapa anak yang hadir seorang itu? Rame, mereka main semuanya. Ya, saya tuh senang kalau melihat dunia anak-anak. Dia nak cari Yosuanya kemana ini? Oh, telepon. Ya, yang anak-anak itu luar biasa. Udah, ulangan pasal yang ke-6. Nah, saudara, di antara sekian banyak Taurat yang orang Israel punya, ya, catat. Maka ulangan 6 ayat 4 sampai 7 itu sebetulnya anthem. Tahu kata anthem ya, lagu kebangsaan Israel itu dari ayat ini. Maka itu Israel bisa maju menjadi bangsa yang luar biasa karena firman ini. Ayo baca ulangan 6 ayat 7. Kalimat pertama dulu. Ayo semuanya, mana Alkitabnya? Ulangan 6 ayat 7. Ini penting sekali. 1, 2, 3. Nah, stop. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi ini perintah untuk siapa?
baca. Ayo, ini perintah untuk siapa? Papa mama. Haruslah engkau mengajarkannya. Berapa kali? Berulang-ulang. Nah, mama papa yang sering jengkel dengan anak-anak lalu keluar kalimat ini. So, berapa kali ini papa ngomong sama kamu? Nah, anak-anak dengar ya. Opa kasih saran kepada kamu. Kalau papa mama mau ngomong begitu, jawab kurang berulang-ulang. Ini firman luar biasa loh saudara. Jangan lagi anak-anak. Kita aja sering lupa atau sering ingat. Nah, tapi jatuh kita ini. Kalau orang utang kita nggak lupa. Maaf. Betul. Tapi kalau kita utang sering lupa. Masalah duit lain, Bang. Oh, duit lain ya. Nah, saudara, ini firman untuk papa mama. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berapa kali berulang-ulang? Sampai mengerti. Dari ayat ini saya belajar begini. Orang tua yang sering jengkel dengan anak-anak harus bertobat hari ini. Ya, Vika, ayo Vika dengerin. Mana Liana? Kamu penting. Liananya kemana lagi ini? Liana. Oh ya udah. Jadi Yosua kemana? Gak apa-apa, duduk aja duduk. Yang penting salah satu dengar nih saling berbagi. Saudara, saya mau katakan kalimat ini dahsyat. Sering nggak sebagai papa mama kita jengkel dengan anak-anak kita karena kita menganggap mereka nggak mau ngerti kita. Betul? Hari ini bertobat. Dari ayat 7 ini saya belajar banyak tentang hubungan papa mama dengan anak-anak, hubungan anak-anak papa mama. Dengar pertanyaan saya dan tolong dicatat. Antara papa mama dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Papa mama. Ayo jawab. Antara papa mama dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Ayo coba jawab. Iya, papa mama pernah jadi mereka. Oh, betul nggak? Nah, dengar, yang goblok siapa ini? Maaf saya pakai kata goblok ya, karena memang banyak orang tua goblok. Wajar nggak kalau papa mama ngomong, kenapa kamu nggak mau mengerti kami? Tahu nggak ini salah besar? Betul? Harusnya siapa ngertiin siapa? Lu ayo jawab Jangan tahu salah terus malu jawab. Awas. Jadi seharusnya siapa ngertiin siapa? Ya jelas papa mama ngertiin anak-anak. Karena kita pernah jadi mereka. Mereka belum pernah jadi seperti kita. Maka itu firman ini dahsyat. Haruslah engkau mengajar. Saudara nanti cari dalam definisi terjemahan bahasa apa saja. Kata mengajar itu nggak cuma mendikte, memberitahu, tidak. Lebih daripada itu, kata mengajar itu luas sekali artinya. Masih ingat salah satu firman yang Tuhan Yesus katakan? Kita orang dewasa disuruh belajar kepada siapa? Jadi kita ini yang dewasa harus belajar kepada anak-anak. Saya tanya balik lagi. Berarti dalam firman ini siapa dosen, siapa student? Ayo coba jawab, siapa dosennya, siapa mahasiswanya? Anak-anak, dosen, bapak mama, mahasiswanya. Maka itu berani pada dosen gak lulus-lulus. Amin gak? Ini firman luar biasa. Belajar kepada anak-anak. Dunia pikiran mereka itu kita nggak pernah nyampe. Betul nggak? Siapa pernah kagum? Siapa pernah amazed? Kok bisa ya dia itu mikir gitu? Aku aja papanya nggak pernah mikir kayak gitu. Pernah ketemu? Dan itu fakta, saudara. Itu luar biasa. Ya maka itu saya punya istilah. Kalau ada papa mama punya 3 anak. Ya, anak pertama 10 tahun.
Anak kedua 8 tahun. Anak ketiga 5 tahun. Kalau di total umur mereka berapa? 10, 8, 5 23. Berarti papa mama sudah kuliah selama 23 semester. 46 semester. Betul tidak? Ngerti maksudnya? Nah, kalau nggak lulus punya anak lagi, cari dosen lagi dia. Nah, sudah punya 3 dosen, kuliah 40 semester masih on terus. Ini loh hebatnya Alkitab itu. Katakan amin. Kalimat berikut. Setelah haruslah, bukan hendaklah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ada kata berikut, koma, dan baca cepat Alkitab saudara mana? Dan membicarakannya. Jadi nggak boleh cuma mengajar, tapi harus mendiskusikan. Talk to. Bahasa Inggrisnya apa coba? Lihat. So, ya, ini luar biasa firman ini. Jadi nggak cuma mengajar, memberi instruksi, menuntun, tapi ngajak diskusi. Please, Pak. Talk about them. Them-nya bukan mereka. Tentang pelajaran itu. Diskusi. Saudara, negara kedua setelah Israel yang mengadopsi ayat ini 100% itu Finlandia. Maka itu sampai hari ini Finlandia adalah satu-satunya negara di dunia yang sistem sekolahnya beda. Di Finlandia nggak ada homework, nggak ada PR. Kenapa? Anak-anak disuruh berkembang sendiri. Finlandia itu negara pertama di dunia, kindergartennya bukan duduk kayak kita begini, tapi selalu melingkar. Jadi wajah guru dengan murid berhadapan-hadapan, murid dengan murid berhadapan-hadapan juga. Maka itu di dunia hanya ada 2 sistem tentang pendidikan. Satu sistem Yahudi, 2 sistem Yunani. Dan itu dipakai sampai hari ini. Nah, yang gereja pakai sistem Yunani. Ya begini, guru di depan, murid duduk sana, ngadep semuanya. Nggak ada komunikasi. Tapi sistem Yahudi itu melingkar. Circle. Jadi semua mata saling ketemu. Dan itu yang diajarkan oleh orang Yahudi. Saudara, supaya saudara kaget. Pondok pesantren. Anda dengar ya? Itu cuma ada di Pulau Jawa. Baru berkembang ke pulau lain. Dan pondok pesantren nggak ada di Arab Saudi. Pondok pesantren tidak ada di negara Islam lain. Itu cuma ada di Indonesia. Kenapa ada pondok pesantren? Karena 2 tokoh Muslim Indonesia, Wahid Hashim dengan siapa? Kiai Haji Dahlan, Ahmad Dahlan. Mereka ini belajar dari orang Yahudi waktu mereka di Arab. Jadi ketika mereka melihat sistem pendidikan Yahudi, itu guru dengan murid tinggal sama-sama, belajar bersama-sama. Pulang dari Arab, 2 tokoh ini, NU dan Muhammadiyah, mendirikan pondok pesantren. Dan khususnya Wahid Hashim sampai hari ini. Maka itu pesantren NU paling terkenal di Indonesia. Nah, itu sistem keluarga yang Tuhan ajarkan. Oke, kalau kita melihat ayat ini, Ulangan 6 ayat 7. Saya tanya, kalimat berikut. Setelah Tuhan minta kita mengajar berulang-ulang dan mendiskusikannya. Ajak anak-anak itu berpikir, berpendapat, argumentasi. Dengarkan. Ada 4 tempat yang Tuhan tunjukkan. 1, di mana itu? Baca. Apabila engkau salah, ada 1 kata jangan gue bilang. Nah, kata duduk ini penting. Karena ini bicara belajar. Ini tempat pertama yang Papa sediakan buat keluarga. Ya, belajar.
di rumah waktu duduk. Saya tanya, ini universal. Untuk waktu duduk di rumah itu hanya certain time, nggak bisa terus, hanya waktu tertentu. Saya beri contoh, anak-anak umur belasan tahun, teenager, bisa diajak duduk di rumah, berontak mereka. Maka itu banyak keluarga terlambat. Ketika papa mama sibuk, lalu waktunya anak keluar rumah, papa mama bingung. Wah, kok mulai pulang malam ini anak? Ayo buat peraturan besok, duduk di rumah. Jadi apa kira-kira? Kalau sudah belasan tahun umurnya, kalau diajak duduk di rumah, jadi apa itu? Kecepatan. Perang. Iya dong. Maka itu yang punya anak kecil sebelum teenager, ayat pegang, duduk di rumah. Ketika anak-anak belum punya dunia di luar rumah, ini tugas papa mama. Nah, sampai di ayat ini saya tanya, berarti sekolah terbaik itu di mana? Di rumah. Guru terbaik itu siapa? Papa mama. Nah, dari ayat ini Amerika punya term, punya prinsip homeschooling. Australia pakai juga nggak? Indonesia sudah banyak pakai. Dan anehnya saudara, homeschooling yang terbaik di Indonesia itu miliknya Islam. Iya. Luar biasa, saya juga kaget. Nah, inilah buktinya gereja sibuk dengan yang enggak ngurusin AC, ngurusin kursi, ngurusin LED, ngurusin alat musik, sound system. Serius. Sampai hari ini homeschooling terbaik di Indonesia itu milik Islam, bukan gereja. Menyedihkan sekali. Ya, sekarang kekagetan saudara setuju saya katakan tadi. Di benak papa kita nggak ada pikiran gereja yang gedung, yang ada Sunday service, nggak ada. Papa selalu keluarga. Nah, itu tema yang saya tulis di sosial media saya. Satu-satunya milik papa di dunia ini cuma keluarga. Papa nggak punya yang lain. Keluarga. Maka itu setan paling benci keharmonisan rumah tangga. Betul atau salah? Kenapa? Karena setan tahu kalau papa mama dirusak, otomatis anak-anak rusak. Otomatis. Ini mengerikan sekali. Dan celakanya, setan sangat berhasil merusak keluarga. Betul atau salah? Sangat berhasil. Bagi yang belum tahu, supaya tahu hari ini, 70% lebih, tolong dicatat supaya tahu, 70% lebih topik yang Tuhan bahas dari Kejadian sampai Wahyu itu tentang keluarga. Saya ulangi, topik terbanyak yang Papa bahas di Alkitab itu tentang keluarga. Bukan tentang gereja, bukan tentang doktrin. Ini yang kita harus tahu. Maka itu seharusnya, maka itu seharusnya gereja sibuk tentang keluarga, bukan sibuk yang lain. Oke, ini tempat pertama. Apabila kau duduk di rumah. Tempat kedua di mana? Baca. Ayo Kejadian, Ulangan 6. Tempat kedua di mana? Baca. Di mana? Ini belajar, saudara kita belajar, harus baca. Di mana? Apa bukan? Jangan tidur dulu. Nah, di perjalanan. Ini tempat kedua. Papa minta kita mengajar anak-anak kita. Saudara, secara fakta ini bisa dibuktikan. 1 minggu anak-anak itu nggak diajak keluar rumah, protes nggak? Nah, ternyata di perjalanan itu mereka sedang belajar.
Maka itu anak-anak kecil itu kalau diajak jalan cerewet gak? Ampun, betul saya ngalami itu. Cerewet. Dengar apa tanya, itu apa itu? Itu kenapa? Ngelihat apa tanya. Saudara, maka itu Alkitab ini up to date, bukan kuno. Dan tulisan ini bisa dipakai sampai hari ini. Di perjalanan. Saya kembali dikit yang duduk di rumah. Jadi papa mama waktu anak-anak mau duduk dengan kita di rumah itu waktunya belajar. Jangan kita sibuk main HP sendiri. Nah, di perjalanan mereka cerewet. Tanya macam-macam. Nah, sayangnya banyak guru-guru on. Waktu murid-murid mau tanya di perjalanan, makan ini jangan banyak ngomong. Itu jahat sekali. Betul. Ayo punya anak lagi sudah dengar pelajaran ini. Kalau saudara gagal anak pertama, anak kedua. Serius. Hebat Tuhan itu. Nama Lina mau punya anak lagi? Serius dan ini firman. Ayo Liana, kalau dia cepat balik. Aduh. Dengar ini. Ayo kita belajar, jangan putus-putus. Saudara, jadi waktu anak-anak di rumah, khususnya perjalanan cerewetnya luar biasa. Itu waktunya belajar. Saya menemukan kenapa? Papanya kemana? Erik kemana? Oh, ya kemana? Suruh di sini aja ngurusin sambil dengar. Coba panggil Erik. Saudara, kita menemukan hal yang mengerikan. Firman ini kita hancurkan betul-betul. Dengarkan ini baik-baik. Dalam children psychology itu ditulis kata mendiskusikan, membicarakan, talk about them. Temnya itu bukan mereka, tapi pelajaran ini. Ya Rik, tetap dengar ya Rik. Saudara, ada 3 hal yang terjadi di hidup anak-anak kalau papa mama suka ngajak diskusi. Dengarkan ini, waktu saya baca itu saya kaget. Anak-anak yang diajak diskusi dengan papa mama dengan kata begini. Coba ya, menurut kamu ini bagaimana kalau keadaan seperti ini? Tapi tolong, anak 7 tahun jangan diajak mikir utang kita. Nggak bisa diskusi, itu keterlaluan. Ya ini contoh saja. Ya yang umum-umum gitu ya, tentang apa yang kita bahas saat itu. Ini penting sekali. Nah, ketika anak-anak kita ajak diskusi tentang satu hal, ya terjadi apa? Saya punya pengalaman yang saya nggak akan lupa. Tahun 83, saya di kota Cologne, saya di Jerman. Hari itu saya diundang ke rumah teman saya, dia pendeta Indonesia. Ya, nah sudah janjian, ya udah saya datang. Nah, orang Jerman, kalau saya janjian, pintu rumah nggak akan dikunci, saya langsung masuk saja. Begitu saya masuk ke ruang tamu, saya kaget. Pak pendeta ini sedang diskusi dengan anak lakinya, umur 6 tahun kurang lebih. Nah, pendeta ini tahu kalau saya ini senang lukisan, senang art. Rupanya sebelum saya datang, dia mau pasang salah satu lukisan yang menurut dia, ini Daniel pasti suka. Nah, begitu saya masuk, si bapak memberi kode untuk saya duduk dulu. Nah, terus saya dengar diskusi ini. Ternyata ketika papa ini sedang masang paku di dinding untuk gantung lukisan itu, anak ini nyeletuk, "Pak, kenapa nggak dibawa saja?" Anak kecil. Di situ saya melihat pendeta ini nggak ngejek, nggak ngeledek. Ayo duduk dulu cepat, urusan kue nanti. Taruh aja. Vika taruh di meja dulu. Ya sudah taruh dulu. Cepat duduk. Maaf ya. Ayo. Ya sudah situ aja sudah. Langsung. Yang lain duduk. Oke, thank you. Saudara, saya kaget. Bapak ini jawab, "Oh, kamu punya ide taruh lukisan di bawah." Ya namanya yang kecil, iya. Biasanya kita wajar nggak pernah, anak kecil tahu apa kamu?
Dia enggak. Ayo kita coba. Kamu punya ide taruh di mana? Yang namanya kecil di situ. Ketika si bapak melihat anak ini menunjuk satu tempat, dia letakkan lukisan itu di situ. Terus dia ngajak anak ini mundur ke arah pintu masuk. Ayo kita lihat. Apa jadinya kalau lukisan itu kita taruh di bawah? Saya cuma ngelihat kejadian itu. Nah, anak itu manggil saya ongkal. Ongkal itu uncle bahasa Inggris. Kalau kamu taruh lukisan itu di situ, Ongkal Daniel gimana bisa ngelihat? Nah, saudara perhatikan ya. Mimik, tahu ya? Bahasa Inggrisnya mimik wajah itu apa? Expression. Ya, oke ya. Coba saudara perhatikan. Saya tuh senang melihat mimik wajah anak-anak. Contoh. Walaupun ada yang belum punya anak pasti tahu. Saya tuh paling gemes melihat wajah Mas gemes. Gemes bukan marah ya. Melihat wajah anak kalau dia lagi bohong. Betul enggak? Itu saya kalau kita sudah dewasa enggak punya wajah kayak begitu. Betul enggak? Enggak kok mah. Enggak. Lu betul enggak? Padahal dia bohong. Lu ngerti enggak maksud saya ini? Itu wajah yang saya paling suka melihat wajah anak-anak. Nah, saya lihat wajah anak pendeta ini. Dia tuh sadar. Iya ya. Kalau lukisan taruh di bawah, saya ngerti nggak ekspresi wajahnya itu? Saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira anak ini ngerti nggak kesalahan dia sampai dia mati besok? Ini yang Papa di surga selalu ajar. Berapa kali Daud bersalah, berapa kali Musa bersalah. Aneh. Papa suruh milih, kamu mau dihukum dengan model apa? Praktekkan. Kalau anak-anak kita masih kecil salah, tunjukkan kesalahannya. Catat. Anak-anak nggak boleh dibentak dalam nama Yesus. Bentakan buat anak-anak itu merusak syaraf. Serius. Kenapa anak-anak nggak boleh dibentak? Sebab anak-anak itu belum tahu salah itu apa, benar itu apa. Tolong catat. Karena anak-anak tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa, di benak mereka semuanya benar. Itu anak-anak. Begitu kalau mereka dibentak, mereka kaget, salahku apa? Itu lukanya lama loh sembuh. Harusnya diberitahu. Siapa pernah lihat video viral? Itu kalau nggak salah di Singapura, akhir 2020. Ya itu kisah nyata, satu keluarga. Papa sibuk tiap hari kerja, anak ini rajin berikan air minum. Sampai suatu hari, papanya ngecek. Ternyata anak ini selama itu ngambil airnya dari kloset WC. Pernah lihat ya video itu? Nah, buat anak-anak itu nggak salah. Nah, pertama kali saya ajak diskusi sekelompok orang tua, ada yang marah. Kalau itu anak gua gamparin itu anak. Satu bilang, ya anak kurang ngajarin. Ada yang tanya, mamanya di mana? Masa nggak tahu? Oh, banyak alasan macam-macam. Saya cuma jawab, yang penting bapaknya nggak mati. Dan itu saja. Loh, betul nggak? Walaupun hampir tiap hari minum air kloset WC nggak mati kok bapaknya. Yang kloset diskusi macam-macam. Nah, dari situ kita belajar, ini anak-anak. Siapa pernah lihat di airport? Saya pernah lihat. Namanya anak kecil, papa mama lagi tunggu boarding. Anak-anak ini lihat sampah, ada makanan dimakan. Jangan dibentak, dia nggak tahu kalau itu kotor. Lo setuju nggak ini, saudara? Maka itu bentakan buat anak merusak syarafnya. Wih, ngeri sekali. Nah, jadi anak-anak itu perlu diajak diskusi. Minta pendapat mereka. Walaupun pendapatnya konyol rasanya. Jangan direndahkan.
anak kecil kamu tahu apa? Itu merusak konsep pikiran anak. Karena dia direndahkan. Nah, ini 3 hal yang saya temukan di hidup anak-anak yang dihargai papa mamanya untuk ngajak diskusi. 1, anak-anak yang dihargai papa mama untuk diajak diskusi itu menaikkan pride-nya, harga dirinya. Di situ muncul self confidence, percaya diri. Karena muncul begini, oh, papa mama nganggap aku ini penting, maka itu dia tanya aku. Itu bangganya luar biasa anak-anak yang diajak diskusi seperti ini. Saudara tahu bedanya smart dengan genius? Beda. Smart itu pandai menghafal. Genius itu karena apa istilahnya? Logika, inspirasi, imajinasi. Jadi jenius itu karena imajinasinya kuat. Maka itu banyak orang-orang Indonesia SD, SMP matematikanya hebat, hafalannya luar biasa, tapi di perguruan tinggi jeblok. Karena perguruan tinggi nggak perlu menghafal, logika yang dijalankan. Ini kesalahan. Maka itu jangan bangga papa mama kalau nilai math anak-anak kita bagus. Jangan bangga dulu karena dia smart, bisa menghafal. Belum tentu mengerti. Maka itu anak-anak yang jenius karena selalu diberi kesempatan untuk berimajinasi. Bayangkan kalau dunia nggak ada orang punya imajinasi, kita nggak bisa punya teknologi yang hebat. Betul nggak? Itu orang berpikir terus. Itu gara-gara Ulangan 6 ayat 7 ini. Hebat sekali ayat ini. Nomor 1, anak-anak yang diajak diskusi papa mama, dia merasa dihargai dan dia merasa jadi dewasa. Nomor 2, anak-anak yang diajak diskusi sama papa mamanya, mereka itu punya persiapan. Aku mau belajar, supaya lain kali kalau papa mama tanya aku bisa jawab. Jadi semangat belajarnya tinggi. Maka itu ketika papa mama sibuk, nggak punya waktu untuk ngajak diskusi anak-anak. Saudara perhatikan ini yang saya nangis. Anak-anak mancing-mancing papa mamanya. Pernah ngalami itu enggak? Itu saya lihat mancing, tahu enggak? Ma, kok nggak begini ya, Ma? Kok nggak begitu? Itu cari perhatian. Ajak aku ngomong dong. Ajak aku cerita apa saja. Iya, hebatnya Ulangan 6 ayat 7 ini. Luar biasa. Hal ketiga, anak-anak yang suka diajak diskusi oleh papa mamanya. Maaf ya, kalau saya cuma nyebut satu orang nanti, jangan yang lain merasa, ya kan saya belum tahu. Maka itu Olive, nanti kamu harus sharing. Senis, anak mereka pertama. Sejak dia masih SD, kalau dia tanya saya, itu pertanyaannya bukan anak SD. Sekarang akhirnya saya nyerah, nggak bisa ngajak dia diskusi tinggi sudah. Pertanyaannya, apalagi sekarang sudah dia masuk ke parlemen Queensland, anak seumur itu, dia sudah mulai ada debat untuk politik. Nah, ini hal ketiga, anak-anak yang dihargai di rumah diajak diskusi, dia berani diskusi di luar rumah. Ketemu orang dewasa lain, anak-anak itu gak minder karena sudah dilatih di rumah. Ini loh kata pendek, talk about them. Diskusikan, bicarakan itu waktu duduk di rumahmu. Keren sekali. Jadi ini dalam perjalanan ya. Tempat ketiga di mana? Ayo baca Ulangan 6 ayat 7. Ada 4 tempat yang Papa minta kita mengajak. Tempat ketiga di mana? Waktu anak itu tidur. Saudara, luar biasa. Semua anak di dunia kalau mau tidur
pasti narik-narik mamanya, papanya minta cerita, suruh bacakan buku. Betul? Minta babysitternya, minta omanya, minta omnya, tantenya untuk cerita. Saya pernah ngetes membuktikan ayat ini. Salah satu cucu saya, waktu dia masih umur kira-kira 5 tahun, saya ajak ke toko buku dan dia milih satu buku cerita. Nah, tiap kali saya ke rumah orang tuanya, aneh bilang, "Oh Pak, ayo cerita." Nah, saking bosennya saudara, saya hitung itu sudah lebih 40 kali saya cerita buku itu. Bukunya pun sampai lecek. Tapi anak ini gak pernah stop. Ulang lagi, ulang lagi. Nah, dari situ saya belajar. Nah, di Children Psychology, ilmu jiwa anak-anak itu diterangkan. Semua cerita yang didengar oleh anak-anak sebelum tidur itu terus berkembang secara imajinasi. Sampai dia bosan, minta cerita lain, baru kita beri. Saya nggak tahu, ini pengalaman banyak keluarga yang saya pernah tahu. Dulu masih pakai DVD ya, CD itu loh. Sampai mama papa bilang, sudah beli berapa kali cerita yang sama, ini anak nggak bosan-bosan. Sampai DVD-nya rusak. Saudara, jangan rendahkan, jangan paksa untuk ganti, sebab imajinasinya belum selesai. Luar biasa ayat ini. Waktu mau tidur. Nah, maaf, ini kembali. Ternyata banyak guru-guru OON juga. Jam belajar di tempat tidur, drama Korea main. Maaf, saya cuma ilustrasi. Cepat tidur, ada setan di jendela. Ada setan di jendela. Karena mamanya mau nonton drama Korea. Bapaknya juga. Oh, bapaknya juga. Oh, kurang ajar. Maka percayalah, anakmu akan mimpi horor. Malam itu. Nanti kalau dia dewasa, dia akan jadi sutradara film horor. Karena imajinasinya berkembang terus ke situ. Gak apa-apa, biarin anak-anak, gak apa-apa. Ngerti ya? Nah, jadi waktu tidur, nah dalam Children Psychology dikatakan gini, siapa pernah memperhatikan bayi-bayi lagi tidur atau lagi digendong tapi lagi tidur, tentu bisa nangis gitu, nggak lama tertawa, betul nggak? Saudara, ternyata para ahli meneliti, mereka sedang mimpi. Wow. Jadi anak-anak kecil yang sebelum 5 tahun itu sehari diwajibkan mimpi paling dikit 20 kali. Jangan kita sudah tua mimpi 20 kali nggak tidur-tidur, nggak bangun-bangun, itu tidur terus, mimpi aja kerjaan. Mengapa bayi-bayi itu, balita itu suka mimpi? Karena itu imajinasinya sedang berkembang. Wih, luar biasa. Nah, ini hebatnya Ulangan 6 ayat 7. Anak-anak yang mimpinya banyak itu perlu pulaan bahan. Ngerti kata ini? Tahu kata pulaan? Iya, belanja bahan. Iya. Kenapa? Nah, supaya ada bahan untuk mimpi. Nah, ternyata bahan mimpi itu adalah cerita kita kepada mereka di tempat tidur. Bayangkan kalau tiap malam anak-anak itu kita beri kebenaran, cerita-cerita tentang tokoh-tokoh iman. Perhatikan, waktu mereka tidur, Roh Kudus akan jadi sutradara. Anak kita jadi aktor di mimpi itu. Dahsyat sekali. Maka itu, siapa pernah perhatikan anak-anak kecil itu kalau bangun istirahat, misal tidur siang atau jam siang lah pokoknya, atau cari tempat sendiri, terus cerita sendiri. Jangan ditengking, dalam nama Yesus, ngomong apa kamu? Awas orang tua begitu. Itu mereka sedang menceritakan ulang mimpinya. Dan cerita ulang mimpinya itu membuat mereka punya imajinasi baru.
Bisa nangkep gak firman ini? Itu hebat. Biarin. Maka itu saya ngajarkan pada orang-orang tua yang anaknya masih kecil suka coret-coret dinding gak? Betul? Jangan bentak, Pak kamu cari duit susah, ngecat ini mahal, kamu coret-coret dinding. Nah itu papa mama Oon betul. Anak-anak seusia itu saya sarankan seluruh dinding rumah saudara sebatas tangannya lapisin kertas berlembar-lembar. Sediakan alat-alat gambar, mau apa, mau krayon, mau apa sajalah, bolpen mau apa, silakan suruh nulis. Karena saya mau katakan, ini penelitian saya kagum sekali. Kenapa di jam istirahat, lalu anak kita itu duduk di depan karya lukisan yang luar biasa itu, dia senyum sendiri, dia kepalanya begini, pernah perhatikan Pak? Itu imajinasinya sedang berkembang. Dia tambahi lagi coretan apa begitu. Hebat sekali. Nah kalau sudah penuh lembaran kertas pertama ya robek saja. Atau masih ada kertas berikut. Maka itu jangan memberangus, ya jangan membungkam ketika anak-anak kita sedang berimajinasi. Saudara tahu rahasianya. Kenapa anak-anak pasti senang main air dan pasir? Ternyata ada jawaban di Alkitab. Mengapa anak-anak suka main air dan pasir? Karena Tuhan menaruhkan sebuah ide. Kita kan dibuat dari tanah dan air. Kalau dia yang kapan itu, kalau dia kirim ya, tubuh kita ini berapa persennya dirt? Berapa persen itu? Ingat ya? Sampaikan lebih dari 70% kita ini kotoran dirt. Unsur-unsur ini. Maka itu anak-anak suka main pasir dan air. Karena itu bahan baku hidup kita. Di situ anak-anak bisa berimajinasi. Maka itu anak-anak kita jadi jenius. Kalau kita genapkan ayat. Tempat keempat di mana? Jam berapa sekarang? Karena jam 11 harus selesai. 11 kurang lebih, kurang 3 menit. Dan tempat keempat di mana? Apabila iya, mereka bangun tidur itu. Wah, luar biasa saudara. Jadi anak-anak itu kalau kita perhatikan baik-baik, wah Tuhan kita hebat sekali. Sekarang saya mau balik. Mulai dari tempat yang keempat. Itu waktu apa? Waktu bangun pagi. Oke? Naik yang pertama. Duduk di rumah. Itu kira-kira jam berapa? Ya pagi sampai siang kira-kira ya. Terus waktu di perjalanan. Ya tengah hari sampai sore. Tempat ketiga. Waktu tidur. Saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan itu. Ternyata keluarga papa mama dengan anak-anak. Saya pakai istilah Inggris, around the clock. Serius, ini luar biasa. Dari bangun pagi sampai kembali tidur malam, itulah sekolah yang terbaik. Siapa berani menyangkal firman ini yang masih relevan sampai hari ini? Ayat terakhir Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Nah inilah dunia anak-anak adalah dunia main. Ya, jadi kita nggak bisa memaksa anak-anak kita untuk masuk ke dunia kita. Jahat sekali. Udah, kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 8. 1, 2, 3. Yang keras suaranya mana? Saya nggak mau harus ada suara. 1, 2, 3. Selanjutnya Yahweh Tuhan ngapain? Membuat taman di Eden. Terus di sebelah timur. Terus disitulah diapakan? Ditempatkannya siapa? Manusia yang dibuatnya itu. Saya tanya, boleh nggak saya ganti kata keluarga, kata manusia? Nah, memang Adam dan Hawa. Nah, bahasa Inggrisnya, kata ditempatkan itu apa?
Ayo, Ferry coba lihat. Ini kata harus kita bongkar, ditempatkan. Ayo, cepetan. He put the man He put the man. Oke, terjemahan apa itu? amplified. Yang lain, ada kata lain? Lace. 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 Plant. Oh, ditanam lagi di situ. Oke, saudara, ayo kita bongkar ayat. Jadi di benak papa kita, yang saya katakan kalimat pertama tadi, gak ada konsep gereja yang sekarang ini kita lakukan. Gak ada. Di pikiran papa kita, itu adanya keluarga yang tinggal hidup di dalam suasana taman, bukan suasana gereja. Catat itu baik-baik. Lihat anak-anak kita. Maka itu puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kumpul di sini. Ada taman di luar kita. Coba Ferry, zoom-nya bantuin Jen untuk lihat ke depan aja sepintas saja. Tarik dulu ke bawah gitu ya. Nah, angkat aja. Nah, itu lihat yang di rumah, ya, yang di rumah lihat itu taman, anak-anak bermain, bagus sekali. Nah, itulah dunia mereka. Ya, angkat aja Ferry. Itu dunia mereka. Kelihatan nggak ya? Dunia main. Oke, thank you, Mary, Jen. Maka itu jangan membawa anak-anak kita ke dunia kita. Ingat ini baik-baik. Kita harus didik mereka dengan memberi contoh. Oke, itu belum masuk. Jelas? Saya tanya dengan cepat. Apalagi saudara tinggal di Australia, tamannya luar biasa karena jajahan Inggris. Belanda nggak mikir taman banyak-banyak, begitu beda yang di Indonesia. Kebun Raya Bogor yang bangun Sir Thomas Raffles. Yang banyak taman yang peninggalan Inggris di Indonesia. Belanda nggak pernah, hampir nggak kuat taman. Garden. Saya tanya, sebutkan 5 hal dengan cepat. Tiap kali kita mendengar kata taman muncul apa di benak kita? Pohon. Nah, cepat yang lain. Relax. Relax. Apalagi? Udara segar. Udara segar apa? Anak-anak betul main. Yang kelima? Ayo, kata taman. Segar, betul, pohon, tempat bermain. Ayo. Indah. Senang Pak. Senang. Ayo. Nah, dengarkan. Papa Mama, apa opositnya taman, garden? Lawannya. Apa? Gedung, no. Rumah, bukan. Lawan padang gurun, desert. Semak belukar. Ngeri. Papa Mama, dengarkan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka sejak lahir sampai bertumbuh dewasa hidup tinggal dalam suasana taman? Saya perhatikan ya, bukan tinggal di taman. Homeless nanti. Suasana. Ayo, terjadi apa anak-anak kita? Senang, nggak cuma senang loh, sehat, pasti jenius. Nah, penemu kindergarten menemukan ayat ini. Di taman itulah mereka belajar matematika, kumpulkan daun kering, kumpulkan buah ini, buah itu, langsung dihitung, diambil berapa, dikurangi berapa, tambah berapa, kali berapa. Lalu di taman itu juga anak-anak belajar biologi tentang pohon-pohonan, tentang serangga, tentang burung. Luar biasa. Kalau hujan, ya masuk rumah, nggak boleh di situ. Maka itu kindergarten nggak boleh pakai gedung seharusnya. Di alam. Karena anak-anak belajar. Nah, Papa Mama, sering nggak kita memaksa anak-anak kita di rumah hidup dalam ketandusan desert? Betul? Kapan? Ketika Papa Mama rajin berantem. Betul nggak? Ketika Papa Mama rajin bertengkar. Anak-anak hidup di desert, di padang gurun yang tandus, gersang, panas, haus, nggak enak sama sekali. Nah, untuk menjaga taman ini, kita bersyukur bukan Tuhan nyuruh kita buat taman itu, tidak.
Tuhan yang buat, kita yang meninggali, hanya merawat saja. Nah saudara, sekecil-kecilnya taman, untuk merawat susah atau mudah? Kalau dia kemana Pak? Untuk merawat sekecil-kecilnya taman, mudah atau susah? Susah. Oke ya? Oke, kalau dia ditunggu ini. Nah, dengerin. Ternyata Papa di surga menyiapkan tools untuk merawat Taman Eden kita. Alat itu namanya forgiveness. Catat sudah. Ketika Papa Mama sering ada kesalahpahaman, ketidakcocokan, ada gesekan, Papa Mama dengar, jangan diledakkan, jangan dilampiaskan di depan anak-anak. Please, saya minta. Saya berikan 3 tempat untuk milih. Kalau mau ribut, ributlah di taman. Nomor 1. Kedua, cari kuburan. Ketiga, cari pantai. Ini serius. Kedua, taman. Oh, kuburan, sorry. Dengar ya. Kalau nggak ada itu, plester mulutmu. Lo serius. Ketika anak-anak dengar papa mama saling bentak, saya tanya, kalau kita masih kecil waktu itu ingat, kita ketakutan nggak namanya anak-anak? Takut, Ustaz. Itulah desert buat anak. Ketika kita tidak mengampuni, papa mama dengarkan. Ada nggak orang nggak bisa salah? Ada, manekin. Betul? Boneka itu loh, nggak bisa salah. Semua kita bisa salah. Kemarin-kemarin pernah salah? Sering. Ayo jawab. Kemarin-kemarin pernah salah? Sering, bukan pernah. Hari ini bisa salah. Besok akan salah lagi nggak? Betul? Walaupun kita menjaga untuk nggak salah, tetap salah? Ya sudah. Jadi kalau yang di sebelah kita salah, harusnya kita tertawa. Bukan mentertawa yang salah, malah ribut nanti. Tertawa apa? Ngomong ini ternyata kita dua sama ya. Kok nggak setuju? Betul nggak? Apa yang terjadi kalau ada pertengkaran di antara kita, lalu kita masing-masing nyadari, aku juga sering salah, aku pernah salah, aku bisa salah, ya udah kita sama, terus pelukan dong. Nah di situ anak-anak tetap tinggal dalam suasana taman. Serius, Alkitab ini luar biasa. Jadi ayo pelihara, jaga, rawat Taman Eden kita. Dengan apa tadi alatnya? Mengampuni. Mengampuni. Terus, nah inilah satu-satunya harta yang paling diincar oleh si pencuri, yaitu setan, yaitu mengampuni. Begitu keluarga suami istri tidak punya pengampunan lagi, langsung the next second, detik berikut, Taman Eden kita jadi Taman Edan. Catat itu baik-baik. Cuma detik loh, suara nggak sampai jam loh. Betul? Ketika papa mama langsung dendam kuat. Kenapa dari dulu begitu terus? Stop hari ini. Mau berubah? Ya harus, kalau enggak anak-anak kita mau jadi apa? Maaf, saya pakai kalimat terakhir ini. Papa mama yang suka berantem akan melahirkan monster-monster. Di Australia, di Amerika, di negara-negara barat sering ada sebuah acara di TV. Saudara lihat penjahat-penjahat yang ketangkap, psikopat dan semuanya. Saudara percaya penyebabnya 80% dari rumah. Betul atau salah? Dari rumah. Ketika anak-anak dibentak terus, padahal nggak tahu itu salah atau benar. Ketika anak-anak disakiti oleh papa mama, dipaksa masuk ke dunia papa mama, itu sadis sekali. Ketika hari-hari yang dinikmati oleh anak-anak cuma pertengkaran, keributan, anak-anak jadi monster. Ayo hari ini kita berubah.
kita menghampiri Tuhan.